Oke guys, jadi balik lagi bersama gua, it's your boy Fadelski. Jangan lupa swipe up guys. Nah, hari ini balik lagi ke konten motor guys ya. Dan hari ini gua ada konten yang spesial, yaitu gua nggak vlogging di GoPro lagi nih guys, tapi gua akan ngebahas satu motor nih guys ya, yang sebenarnya tuh bisa dibilang jarang gue expose, jarang gue publish di sosial media, yaitu adiknya Jasmine, temennya si Jasmine nih guys, yang kecil di rumah warna kuning kayak SpongeBob guys. Nah, kira-kira seperti apa ya? Dan intinya pasti kalian udah tahu lah di Instagram gue kalau ngikutin motornya kayak apa. Oke, bentar ya, buat kalian yang baru nih, yang baru jangan lupa subscribe dulu karena gue akan ambil motornya nih. Motornya di mana? Bentar. Tada, ini dia guys, motornya adalah motor Honda lagi tuh, motor gas-gas 110 cc Gorilla nih guys. Jadi gue akan bahas sedikit, tapi sebelum itu gue akan kasih tau ke kalian intinya suaranya seperti apa, dan ini nyalainnya di sela. Oke guys, jadi ini adalah motor gas-gas 110 cc. Check it out. Oke guys, jadi sekarang gue akan mereview ala Bang Fadel mengenai motor adiknya Jasmine ini, yaitu gas-gas Gorilla 110 cc. Jadi ini cuma berkapasitas 110 cc guys ya. Nah, gue akan kasih tau ke kalian. Pertama, gue akan bahas di bagian depannya dulu nih guys. Dari headlampnya nih guys. Jadi gue suka banget headlampnya di sini. Pertama, sangat amat mengutamakan keoriginalan, bisa dibilang apa ya, motor-motor yang klasik gitu guys ya, karena di sini bentuknya bundar bulat ya, kayak cetakan kue gitu guys ya. Dan di sini kalau kalian bisa lihat, lampu sennya juga ini warna oranye, jadi nggak dimikain oranye, ini kayak bawaannya langsung warna oranye. Dan di sini spakbornya juga warna kuning, jadi dia menyesuaikan warnanya nih guys, karena emang waktu itu ngambilnya warna kuning, jadi spakbor, tangki dan palanya ini warna kuning juga guys. Dan di sini kalau kita lihat ke bawah lagi nih guys ya, di sini juga kalau kalian bisa lihat velgnya, waduh ini velgnya warna silver guys ya, jadi nggak warna hitam, warna silver. Dan di sini kalau kalian bisa lihat juga sangat amat mini, kecil banget, dan ini sebenarnya cocok untuk bisa dibilang motor mainan gitu guys ya. Tapi ini unik, jadi karena gue tuh pribadi suka hal-hal yang berbau unik, makanya waktu itu adek gue juga, intinya tuh saran dari adek gue, dia ngangkat motor ini guys. Nah, kita akan lanjut dari bagian depannya ini, kita akan pindah ke bagian samping ini guys ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian sampingnya. Di sini ada tulisan Gorilla-nya guys ya. Nah, jadi di sini gua nggak akan ngebahas mengenai perbedaan antara Gorilla gas-gas ini dan Honda Monkey. Itu mungkin akan gue buat di part 2-nya. Kalau kalian mungkin kayak pengen, ayo dong bang bahas segala macam, nanti bisa komen di kolom bawah ya. Nah, jadi kita akan masuk di bagian sampingnya di sini guys. Jadi di sini sistemnya open engine bro. Maksudnya open engine tuh engine-nya kelihatan semua. Dan di sini kalau kalian bisa ada tulisan gas-gasnya ya. Jadi buat kalian semua, jangan sampai, maksudnya gini loh, kalian harus juga cermat gitu ya, jangan sampai dibodohi di sosial media atau gambar. Gue nggak pernah bilang ini adalah Honda Monkey guys ya, ini adalah Honda, bukan Honda sih, ini adalah gas-gas Gorilla 110 cc. Emang modelnya tuh mirip banget sama Honda Monkey. Nanti seperti yang gue bilang, gue akan bahas di part 2-nya. Jadi kalian bisa lihat di sini sistemnya open engine, terus di sini gas-gas, terus di sini ada tulisannya nih warna merah, dan engine-nya ini warna hitam. Di sini akinya guys ya, kalau nggak salah ini cuma 6 ampere apa 8 ampere, gue lupa. Dan di sini suspensinya udah pakai Öhlins, nggak ada yang bercanda, ini bukan Öhlins, ini bawaannya. Terus di sini yang paling gue suka di bagian sampingnya itu joknya nih guys ya. Joknya ini sangat amat gimana ya, bisa bilang ada totol-totolnya gitu guys. Gue sangat amat amazed sama bentuknya. Terus di sini gue akan kasih lihat, gue akan geser ke samping sedikit. Jadi nih guys, gue akan putar nih motor ya. Ini motor kalau nggak salah beratnya guys ya, beratnya itu bisa dibilang hanya 64 kg guys. 64 kg itu justru malah lebih berat gua gitu ya dibandingkan motor ini guys. Nah, di sini gua akan kasih ke kalian yang paling krusial di motor itu adalah apa? Knalpot guys. Jadi knalpotnya ini kalau kalian bisa lihat ya, ini aduh ini canggih banget. Kenapa gue bilang? Karena ini model-modelnya kayak model-model bisa dibilang Triumph guys, Triumph kayak scrambler gitu cuy. Ini yang kayak di Jurassic Park kalau nggak salah, kalau kalian bisa tahu ya, kayak di Jurassic Park. Terus di sini kalau bisa lihat, ini rem belakangnya, ini kalau bisa lihat rem belakangnya. Terus di sini
depannya guys. Nah, kebetulan juga karena bisa dibilang apa ya, ini electrical starternya agak bermasalah, jadi harus disela guys. Nanti gua akan kasih lihat kalian cara menyela yang baik dan benar ala Bang Fadil itu seperti apa. Nah, sini kalau nggak bisa nih, gua tampak sampingnya ada logo Gorillanya, ada motornya lagi tuh. Ada knalpot yang sudah dilapisin sama ini apa ya? Karpet knalpotnya berbahan titanium kali ya. Ini anti panas. Terus di sini intinya sistemnya juga masih open engine. Terus di sini yang terakhir adalah shock belakangnya kiri dan kanan sama guys ya. Dan karena nih hanya 64 kg, jadi sebenarnya gue tuh kuat ngangkat motor ini guys. Jadi kayak ini sama kayak bebannya kayak body gym gitu guys. Jadi 64 kg berat gue tuh sekitar 67 atau 68. Jadi buat kalian yang buat mau latih otot bicep juga bisa nih guys. Karena hanya 64 kg motor ini, dan intinya kurang lebih dari bagian sampingnya seperti itu. Dan yang terakhir kalau kalian bisa lihat di sini, gua akan bahas mengenai dashboardnya guys. Dashboardnya untuk detailnya dashboardnya. Oke kameramen. Nah di sini guys kalau kalian bisa lihat ya, ini dashboardnya dan dia cuman ada lambang netral doang guys. Jadi kalau dia nggak ada apa yang bisa dibilang ya, tulisan giginya 1, 2, 3, 4 tuh nggak ada gitu ya. Jadi cuman ada netral doang. Terus di sini kalau kalian bisa lihat ini speedometernya seperti ini, masih manual guys ya. Dan ini gue sumpah ya, paling kencang itu gue kalau nggak salah cuma 60-40 tuh mesin udah kayak udah kencang banget. Dan di sini hebatnya adalah spionnya nih cuy. Kalau misalnya lihat nih spionnya. Ini ada kacanya. Yang ini nggak ada. Emang sengaja guys. Ini kayaknya kemalingan atau kecolongan, gue lupa. Kadang yang jelas nih ada, yang ini nggak ada gitu ya. Jadi ini sangat unik gitu ini motornya. Jadi kadang-kadang tuh gue mikir kalau mau ngelihat spion, ini bisa ngelihat ke belakang, yang ini nggak bisa gitu ya. Tapi gitulah, hidup harus move on gitu guys ya. Jangan selalu melihat ke belakang, harus melihat ke depan gitu ya. Nah jadi selain dari dashboardnya, tampak kanan kiri segala macem, menurut kalian nih ya, sebelum gua coba motor ini, kira-kira gua harus melakukan modifikasi apa di motor gas-gas Gorilla 110 cc ini? Bisa komen di kolom bawah. Gua akan kasih ke kalian habis ini part dimana gua akan starter nih motor, dan gua akan coba test ride juga ke kalian buat reaction gua mengenai motor ini. Kira-kira Bang Fadil cocok nggak ya pakai motor ini? Oke, stay tune terus. Sumpah guys, motor sekecil ini powernya juga ada sebenarnya, sampai bisa gue wheelie-in. Oke. Guys, sumpah ini motor jujur kalau menurut gua buat kalian yang suka ngebut ini nggak sangat amat recommended, karena kalian nggak bisa ngebut sama sekali. Paling kencang menurut gua di range 40 sampai 60 lah. Dan ini motor ya gue bisa bilang balik lagi sih untuk kebutuhan kalian, dan ini motor hanya untuk motor gaya menurut gua. Jadi gua akan lanjut lagi di scene selanjutnya, pantauin terus vlog gua hari ini. Oke guys, jadi itulah tadi istilahnya review singkat dari gua mengenai experience gua naikin si gas-gas ini, adanya si Jasmine. Dan sebelum closing, jadi sebenarnya ada topik yang pengen gua bahas ke kalian semua. Jadi menurut kalian ya, jadi kalau gue lihat nih biasanya tuh gapping antara pengendara motor khususnya ya, antara motor gede atau kita bisa bilang masih rancu juga sih ya, gue bilang kayak motor gede tuh bisa dibilang 250 cc atau bisa dibilang 600 cc atau gimana, gue nggak tahu sih ya. Dan iklan dulu ya siapa. Jadi tadi gue bilang ada iklan dulu guys, iklan dulu. Ini kayaknya iklan lagi nih abis ini nih.
Jadi gini, gue pengen ngebahas jadi ya Pak. Jadi sebelum gue closing tadi gue bilang perbedaan antara motor gede sama motor kecil gitu. Karena gue lihat gapingnya itu di netizen atau plus 62 ini sangat besar gitu guys ya. Dan menurut kalian apakah gap itu harus terus berkelanjutan di era ke depan gitu ketika kalian mau sunmori, riding atau event tertentu? Kalian bisa komen di kolom bawah. Karena menurut gue pribadi sih, selagi kita satu hobi gitu ya, gak harus, menurut gue lo harus punya motor besar dulu baru lo bisa riding sama motor kecil, atau misalnya kayak lo harus punya motor kecil dulu nanti lo harus bisa riding sama kalangan apa atau gimana gitu. Menurut gue sih gak harus gitu ya, selagi lo satu passion, satu bisa dibilang satu hobi, sah-sah aja gitu. Karena ini real case, menurut gue pengen bahas satu kasus yang menurut gue mungkin ini bisa jadi contoh juga buat kalian semua ya. Jadi intinya gini guys, ada temen gue yang dia nggak punya motor gede gitu ya, tapi dia bisa kok berbaur dengan kalangan di mana orang-orang yang di circle itu rata-rata punya motor gede semua. Bahkan ada juga orang yang sebenarnya punya motor gede, tapi ketika dia kumpul juga sama orang-orang yang punya motor gede atau bahkan yang kelas kasta yang motor lebih besar dibandingkan dia jadi diem gitu. Jadi kayak gue nggak tahu nih harus ngomong apa, jadi gue pendiam segala. Karena menurut gue balik lagi sih ke kepribadian masing-masing dan bagaimana cara lo ngebawa diri lo ke lingkungan baru atau ke lingkungan dimana intinya kasarnya kayak lingkungan hobi lo gitu. Jadi kalau kalian nanya, bang sebenarnya lo setuju nggak sih gini-gini? Kalau gue sih sebenarnya selagi lo satu hobi, karena gue nggak berfokus cuma main di motor gede doang, fokusnya ke Jasmine doang segala macam. Gue main juga di motor kecil, di Aerox, di gas-gas ini segala macam. Gue juga suka kok motor kecil segala macam. Jadi gue tipenya orang yang berbaur aja sih, karena menurut gue selagi satu hobi kenapa enggak gitu kita riding sama-sama. Jadi mungkin itu vlog gue hari ini. Dan buat kalian semua yang merasa terhibur dan suka sama vlog gue pada hari ini, bisa komen di kolom bawah dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan kalau kalian mau ngasih kritik, saran atau masukan, bisa banget follow gue di Instagram. Dan jangan lupa subscribe juga channel gue, karena kita akan road to 20.000 subscriber. Tahun ini target gue 100.000, 50.000, 150.000, 1 juta ya. Harusnya sama kalian bersama-sama gitu. Jadi oke, I'll see you in the next video. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Bye bye, peace.